Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ali Basim dengan NIM 67012230058 dari kelas D3SI 4603. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Agama Islam dengan mengambil topik yang berjudul Sumber Hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan asal atau landasan dari mana hukum-hukum dalam agama Islam berasal. Ada beberapa sumber utama yang menjadi pijakan bagi pengembangan hukum dalam tradisi Islam. Pertama-tama Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dianggap sebagai sumber utama dan paling otoritatif. Selain Al-Quran, As-Sunnah atau hadis yang berisi catatan tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad juga menjadi panduan tambahan dalam menetapkan hukum Islam. Di samping itu ada konsep ijma yang merupakan kesepakatan umat Islam, terutama para ulama agama dalam menetapkan hukum baru atau menafsirkan yang ada. Sumber hukum Islam ada tiga, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks hukum, Al-Quran bukan hanya menjadi panduan moral, spiritual, dan etika, tetapi juga sumber utama dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kehidupan umat Muslim. Sebagai sumber hukum, Al-Quran menyediakan landasan aturan hukum. Banyak hukum dalam Islam diuraikan secara langsung dalam Al-Quran. Dia memberikan larangan dan perintah tentang perilaku, hubungan sosial, keadilan, ekonomi, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya, pengertian dari hadis. Hadis dalam konteks hukum Islam merupakan sumber penting yang memberikan wawasan tambahan terkait dengan praktik dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai catatan tentang perkataan, tindakan, persetujuan, dan kebiasaan Nabi, hadis memainkan peran kunci dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Hadis menawarkan pemahaman lebih rinci tentang bagaimana Nabi Muhammad menjalani kehidupan sehari-hari dan bagaimana beliau menafsirkan serta menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dalam konteks nyata. Dalam banyak kasus, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum, sementara hadis memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh Nabi. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad dilakukan oleh ahli hukum atau ulama yang terlatih. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang Al-Quran, hadis, prinsip-prinsip hukum, dan metodologi penalaran untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Proses ijtihad mencakup analisis mendalam terhadap situasi atau kesalahan yang dihadapi, kemudian mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam sumber-sumber hukum Islam. Ada beberapa metodologi dalam melakukan ijtihad, termasuk kias atau analogi, istihsan atau preferensi atas hukum yang lebih adil, lalu maslahah mursalah atau kepentingan umum, dan yang terakhir ada istislah atau kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penjelasan ayat Al-Quran mengenai sumber hukum Islam. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, yaitu Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yaitu terakhir penutup kesimpulan. Al-Quran sebagai sumber utama dalam hukum Islam menyajikan prinsip-prinsip hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Kitab suci ini tidak hanya memberikan landasan moral dan etika, tetapi juga secara langsung menguraikan banyak hukum Islam. Sementara itu, hadis memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai catatan tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan beliau, hadis menjadi pedoman tambahan yang melengkapi pemahaman tentang ajaran Islam. Di sisi lain, ijtihad memainkan peran penting dalam menghadapi situasi yang belum diatur secara eksplisit oleh Al-Quran atau hadis. Melalui ijtihad, para cendekiawan hukum atau ahli hukum Islam menggunakan penalaran dan deduksi untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang berkembang. Mungkin cukup sekian hasil presentasi tugas besar mata kuliah agama Islam. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.